Tuan rumah terdeteksi membelanjakan 15 yuan untuk membeli air untuk Zhao Qingshui. Hadiah cashback 150 yuan. Sial, ternyata ini nyata. Cashback 10 kali lipat. Belanja 15. Dapat 150. Kalau aku belanja 1000, 10.000 atau bahkan 100.000. Suyuan. Ah, kamu kenapa? Oh, bukan apa-apa. Hanya teringat beberapa hal. Ayo kita pergi. Pergi daftar pernikahan. Terima kasih. Aduh. Nah, beres sudah. Nasi sudah menjadi bubur. Lihat saja bagaimana ibuku akan menentang kita lagi. Apa kamu tidak takut dimarahi ibumu? Marah ya, biarin saja. Ini bukan pertama kalinya dia memarahiku. Aku sudah sering dimarahi sejak kecil. Selama aku bisa bersamamu, dimarahi sebanyak apapun aku tidak takut. Sayang. Percayalah padaku, sayang. Aku pasti akan membuatmu hidup seperti seorang ratu. Dan hari itu, tidak akan lama lagi. Aku selalu percaya padamu. Ayo pergi. Mau kemana? Pulang ke rumah. Membelikanmu ponsel. Suyuan, apa yang kamu lakukan? Menghabiskan lebih dari 10.000 yuan untuk membelikanku ponsel. Aku jadi merasa bersalah. Sayang, kamu, mulailah membiasakan diri. Nanti akan ada banyak hari di mana kita menghabiskan uang seperti ini. Kamu ini benar-benar pemboros. Biarin saja dibilang pemboros. Toh uang ini kuhabiskan untuk istriku. Aku senang kok. Ayo, mau kemana lagi? Beli cincin berlian. Sayang. Ayo kita cepat pulang. Cincin berlian di sini terlalu mahal. Kita tidak akan mampu membelinya. Tidak apa-apa. Meskipun kita tidak membeli. Masuk untuk melihat-lihat saja tidak melanggar hukum. Kan? Ya sudahlah. Ayo. Wow. Cincin-cincin ini indah sekali. Sayangnya terlalu mahal. Lagi pula nilainya tidak stabil. Daripada beli cincin berlian, lebih baik beli emas. Dulu, Qingshui adalah primadona sekolah. Para pewaris kaya yang mengejarnya antre panjang. Tapi dia dengan tegas memilih aku, si pria miskin ini. Akibatnya, dia harus hidup susah bersamaku selama beberapa tahun. Untungnya, sekarang aku punya sistem. Nanti, apapun yang diinginkan Qingshui, akan kuberikan padanya. Bahkan jika dia menginginkan bintang di langit, aku juga akan mencari cara untuk memetiknya. Sayang. Cepat lihat ini. Cincin berlian model ini cantik sekali. Coba kulihat. Memang cantik. Suka. Tuan dan Nyonya punya selera yang bagus. Ini adalah cincin berlian model terbaru kami untuk musim panas tahun ini. Edisi terbatas. Loh, dan sekarang sedang ada promo. Harganya hanya 220.000 yuan. 220.000 Ini terlalu mahal. Lagi pula berlian tidak menjaga nilainya. Begitu dibeli, nilainya langsung turun. Lupakan saja. Kami tidak jadi beli. Yo, bukankah ini Zhao Qingshui? Kenapa kamu juga ada di sini? Linmu, pacar. Oh, Momo ya. Kebetulan sekali. Kami hanya sedang melihat-lihat cincin. Beli cincin. Kalau begitu kamu salah tempat. Kalian seharusnya pergi. Pasar bawah tanah dekat Erlitun. Di sana harganya sangat terjangkau. Dengan 3.000 yuan sudah bisa dapat berlian 50 poin. Ditambah dengan cincin perak murni. Totalnya tidak akan lebih dari 4.000 yuan. Sangat cocok untukmu. Aku hanya lihat-lihat saja. Begitukah? Kalau begitu, coba lihat. Apakah ada cincin yang cocok untukku? Si tua dong di rumahku bersikeras membelikanku cincin berlian. Aku tidak bisa menolaknya. Aku juga tidak tahu. Cukup. Kamu hanya ingin menindas Qingshui untuk menunjukkan superioritasmu. Kan? Mau beli cincin? Kan? Baik. Akan kurekomendasikan untukmu. Edisi terbatas musim panas, 220.000. Sangat cocok untukmu. Aku serahkan pada kalian. Siapa ini? Oh, biar ku perkenalkan. Ini adalah Suyuan, si jenius di kelas kita dulu. Kalau menurutku, Qingshui benar-benar buta. Mengikutinya hanya akan menderita. Dari semua pria yang mengejarnya dulu, siapa yang tidak lebih baik dari Suyuan ini? Dalam hal kondisi keluarga, pantas saja mulai membela majikannya. Ternyata dia cowok peliharaan. Jangan mengalihkan pembicaraan. Bukankah kamu mau direkomendasikan cincin? Aku sudah selesai merekomendasikan. Kenapa tidak beli? Jangan-jangan tidak mampu beli. Ya, siapa bilang kami tidak mampu? Suamiku dong.
adalah eksekutif senior di grup Dingsheng. Gaji tahunannya jutaan. Cincin murahan seperti ini bisa dibeli kapan saja. Kamu bicaranya hebat sekali. Seolah-olah kamu mampu membelinya saja. Kalau aku mampu membelinya, memangnya kenapa kamu mampu beli cincin ini? Kamu bisa membual seperti itu pada Zhao Qingsui. Mau membodohi aku? Kamu masih terlalu muda. Aku tanya padamu, kalau aku mampu membelinya, bagaimana? Hanya dengan dirimu. Kalau kamu bisa membeli cincin ini, hari ini kami akan enyah dari sini. Enyah dalam arti harfiah. Baik. Permisi, tolong bungkuskan cincin ini untukku. Su Yuan. Ah, Tuan. Apakah Anda benar-benar mau membelinya? Pura-pura. Kamu pikir bisa menakutiku dengan cara ini? Akan kulihat bagaimana kamu akan menyelesaikannya nanti. Sini. Gesek kartunya. Bagaimana? Pasti tertulis saldo tidak cukup, kan? Ku beritahu ya, mau pamer di depanku. Kamu masih terlalu hijau. Pembayaran berhasil. Tuan rumah terdeteksi membeli cincin berlian untuk istri. Zhao Qingsui menghabiskan 220.000. Hadiah cashback 2.200.000 yuan. Halo, Tuan, pembayaran berhasil. Sekarang akan segera kami bungkus cincinnya untuk Anda. Sekarang. Aku sudah selesai membeli cincinnya. Bukankah seharusnya kamu menepati janjimu? Silakan. Nona Lin Mo, Su Yuan. Jangan keterlaluan. Bahkan jika kamu sudah membayar dan membeli cincinnya. Tapi siapa yang tahu? Apakah kamu hanya gengsi dan menghabiskan semua uang tabunganmu? Mungkin saja setelah kami pergi nanti, kamu akan kembali ke sini untuk mengembalikannya. Apakah aku gengsi atau tidak? Tidak perlu kamu khawatirkan. Sekarang kita sedang membicarakan masalah taruhan kita tadi. Oh. Iya, tadi kamu bilang kami. Jadi, Tuan Dong ini juga harus ikut denganmu. Bangun. Kalau mau enyah saja sendiri. Aku tidak mau kehilangan muka seperti ini. Hei, Dong Yuan, tunggu aku. Rasakan, Lin Mo ini. Dia mengandalkan pacarnya yang kaya. Setiap kali ada reuni kelas, selalu mengejek kita berdua dan selalu bersikap sombong. Kali ini, kulihat apakah dia masih bisa sombong. Tenang saja. Sayang, nanti ada aku. Tidak akan ada lagi yang bisa menindasmu. Oh, iya. Mereka semua sudah pergi. Ayo kita kembalikan cincinnya. Ini terlalu mahal. Hanya demi gengsi sesaat. Sama sekali tidak perlu. Baru membelikanmu satu cincin. Dan kamu sudah merasa sayang. Kalau begitu nanti, bagaimana aku bisa membuatmu hidup enak? Tidak boleh. Tidak dikembalikan. Su Yuan. Sudah ku bilang, hari ini dengarkan aku. Ya, halo. Tuan, cincinnya sudah selesai dibungkus. Silakan jalan. Selamat datang kembali lain waktu. Hei, Su Yuan. Su Yuan. Nah, kan, uangnya sudah kamu habiskan semua. Sekarang kita bisa pulang dan makan bakpao dengan acar sayuran. Tenang saja. Nanti aku tidak akan membiarkanmu hidup seperti itu lagi. Ayo, kita pergi beli mobil. Apa? Beli mobil. Su Yuan. Sepertinya kamu benar-benar sudah gila. Apa kita masih punya uang sekarang? Beli mobil apa? Mobil mainan. Kita tidak hanya punya uang, tapi juga punya banyak uang. Ayo. Su Yuan. Kamu bilang beli mobil itu beli Porsche. Benar. Mobil itu sesuatu yang sering dipakai. Jadi kalau mau beli, beli yang bagus sekalian. Kalau tidak, siapa yang tahan ganti-ganti terus? Kamu tidak mungkin menang lotre, kan? Kalau tidak, dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Kamu boleh menganggapnya begitu. Pokoknya, kamu hanya perlu tahu bahwa keluarga kita sekarang punya uang. Kamu tinggal menikmatinya dengan tenang. Ayo. Tuan rumah terdeteksi membeli mobil untuk istri. Zhao Qingsui menghabiskan 2.200.000. Hadiah cashback 22 juta. Tuan rumah terdeteksi pertama kali menghabiskan banyak uang untuk Zhao Qingsui. Memicu hadiah spesial. Hadiah 1 unit Porsche 911. Apa-apaan? Masih ada hadiah spesial. Kukira, kali ini hanya dapat hadiah uang tunai 20 jutaan. Tidak kusangka juga dapat hadiah Porsche 911. Ini adalah supercar yang harganya lebih dari 20 juta. Wah, Su Yuan, tingkat kenyamanan kursinya. Sensasi mengemudinya. Memang pantas disebut mobil mewah jutaan yuan. Yang penting istriku suka. Oh iya. Ibuku menyuruhku pulang untuk makan malam. Kamu mau ikut? Mau. Tapi aku harus pulang untuk bersiap-siap. Kamu antarkan aku pulang dulu. Nanti aku ke sana sendiri. Oke.
Kamu pulang duluan ya, sayang. Aku akan pulang ganti baju, lalu beli beberapa barang dan menyusul. Baik. Tidak perlu beli yang terlalu mahal. Cepat datang. Ya, hati-hati di jalan. Halo. Apakah Anda datang untuk mengantarkan mobil? Benar. Anda ini siapa ya? Ah, kalau begitu tidak salah lagi. Saya Su Yuan. Kita selesaikan kontraknya. Lalu serahkan mobilnya padaku. Ternyata Anda Tuan Su. Saya sudah menunggu di sini. Cukup lama. Kukira aku datang ke tempat yang salah. Tuan Su. Anda benar-benar menyembunyikan diri, mengendarai mobil semahal ini, tapi tinggal di kompleks perumahan seperti ini. Saya sampai menelepon toko 3 kali berturut-turut untuk memastikan lokasinya benar. Begini sudah cukup, kan? Iya. Tuan Su, selamat Anda telah menjadi pemilik Porsche yang terhormat. Ini kartu nama saya. Nanti jika ada masalah, Anda bisa menelepon saya untuk konsultasi. Ini kunci mobilnya. Oh, terima kasih. Baik, Tuan. Kalau tidak ada masalah lagi, saya permisi dulu. Sial. Memang pantas disebut mobil mewah 20 jutaan. Malam ini bertemu ibu mertua, jadi lebih percaya diri. Tapi untuk saat ini, lebih baik naik ke atas untuk ganti baju dulu. Aduh, Lele kita memang jago menggambar. Oh iya, gambar satu lagi di sini. Hei, apa yang kalian lakukan? Kenapa? Kamu menakuti cucuku? Tahu tidak? Bibi. Apa Anda tidak punya akal sehat? Anak Anda mencoret-coret mobil saya. Kenapa Anda malah menyalahkan saya? Memangnya kenapa kalau dia menggambar? Lele kami menggambarnya bagus sekali. Menggambar di mobilmu. Itu adalah kehormatan bagimu. Kamu malah tidak senang. Oke, kehormatan. Ya, apa Anda tahu berapa harga mobil saya ini? Berapa harganya? Hah, bukankah ini hanya mobil sport rongsokan? Paling-paling harganya 180.000. Biar ku beritahu, anakku adalah bos besar di bidang konstruksi. Luka sekecil ini, paling-paling hanya perlu dicat ulang. 1.000 yuan cukup. Kan, 1.000 yuan itu tidak cukup. Ku beritahu ya, mobilku ini harganya lebih dari 20 juta. Hanya di bagian yang baru saja dia gambar. Kalau aku mau mengecatnya ulang, setidaknya butuh 100.000. Berapa? Lebih dari 20 juta. Bukankah ini hanya mobil sport rongsokan? Kamu menipuku. Seorang wanita tua yang tidak tahu apa-apa. Bukankah Anda punya ponsel? Anda bisa mencarinya sendiri. Mobilku yang ini adalah salah satu dari 3 unit edisi terbatas di seluruh dunia. Porsche 911. Berapa harganya? Setelah Anda mencarinya sendiri, Anda akan tahu. Ini benar-benar bernilai lebih dari 20 juta. Lagi pula, mobil ini adalah mobil baru yang baru saja kuambil hari ini. Katamu. Bagaimana sekarang? Halo, ada apa? Sayang, Su Yuan, jangan datang. Ibuku tahu kalau aku mencuri buku keluarga untuk mendaftar nikah denganmu. Dia sekarang memanggil semua bibi dan paman dari keluarga kami dan bilang mau mematahkan kakimu. Aku sudah tidak bisa keluar. Jangan datang. Ibu, apa yang ibu lakukan? Hei, kembalikan ponselku. Nak, beraninya kamu membuat putriku diam-diam menikah denganmu. Besok, ceraikan dia untukku. Kamu, jangan biarkan putriku menderita seumur hidup denganmu. Kingsway, minggir. Aku ada urusan mendesak. Kali ini aku tidak akan berdebat dengan kalian. Lain kali, jaga anakmu baik-baik saat di luar. Jangan biarkan dia mencoret-coret di mana-mana. Punya sedikit uang saja sudah sombong sekali. Kamu bahkan membeli Porsche. Kulihat bumi ini sudah tidak bisa menampungmu lagi. Pih. Halo, Saner. Kak, kamu sudah sampai mana? Aku sudah memanggil anak nakal itu ke rumah kita. Malam ini kamu harus datang. Aku mengandalkanmu untuk mendukungku. Jangan bicarakan itu. Tadi, aku bertemu dengan seorang anak gila. Untungnya, dia baru saja menerima telepon, lalu terlihat sangat terburu-buru dan pergi. Kalau tidak, hari ini aku benar-benar tidak bisa lolos. Oke, tidak apa-apa. Kalau begitu aku akan menunggumu di rumah. Cepat datang. Ya, oke. Tenang saja, aku pasti akan segera sampai. Xiao Sui adalah keponakanku sendiri. Masalahnya, bukankah itu juga urusanku? Ayo, Lele, cepat jalan. Bibi, buka pintunya. Saya Su Yuan. Oke, anggap saja kamu punya nyali, masih berani datang, masuk dan bicaralah. Ibu apa? Aku bukan ibumu. Jangan pikir kamu bisa menipu putriku dan menikah, maka semuanya akan beres. Biar ku beritahu, aku tidak akan termakan oleh omong kosongmu. Bu. Tante,
Percayalah padaku kali ini. Aku sekarang sudah berbeda dari sebelumnya. Aku sekarang punya uang. Aku bisa memberikan Xiao Sui kehidupan yang sangat baik. Berapa kali kamu sudah mengatakan ini? Tahun mana kamu tidak mengatakan itu? Dan hasilnya? 3 tahun telah berlalu. Bukankah sekarang masih sama saja? Tidak punya uang. Tidak punya mobil. Kamu apa? Biar ku beritahu. Hari ini kamu harus menceraikannya. Bahkan jika Xiao Sueku tidak bisa menikah, aku tidak akan mungkin membiarkannya bersamamu. Apakah Anda benar-benar mau sekejam ini? Aku dan Xiao Sue saling mencintai dengan tulus. Cinta tulus. Hehe. Berapa harga cinta tulus itu? Apa kamu tahu ini di mana? Ini Shanghai. Cinta tanpa materi. Seperti pasir yang berserakan. Kalau aku tidak mau cerai, bagaimana? Tidak cerai. Tidak cerai. Jangan harap kamu bisa keluar dari rumah kami dengan berdiri. Orangku sudah datang. Hari ini aku memanggil kakak keduaku, bibi kedua Xiao Sue. Dia tidak akan setuju. Dia melompat ke dalam lubang api bersamamu. Aduh, kakak kedua, kalian akhirnya datang. Cepat, cepat, cepat. Kenapa kamu? Kenapa kalian? Kakak kedua, kalian saling kenal. Kenal. Bagaimana tidak kenal? Tadi di luar. Anak ini bersikeras mengatakan aku menggores mobilnya dan memintaku ganti rugi. Orang jahat. Orang jahat. Awalnya kukira kamu hanya miskin. Tidak kusangka kepribadianmu juga buruk. Untungnya aku tidak menyerahkan Xiao Sue padanya. Bukan begitu. Tante, Anda harus berbicara dengan jujur. Tadi cucu Anda mencoret-coret mobil saya. Meskipun aku memang meminta kalian ganti rugi, tapi pada akhirnya, aku tidak mengambil sepeser pun darimu. Kamu bicaranya enak sekali. Kamu tidak meminta uang karena terburu-buru. Mau bertemu Xiao Sue. Kan, aku sudah sering melihat orang sepertimu. Cepat pergi. Xiao Sue kami tidak akan pernah menikah dengan orang sepertimu. Aku, sebagai bibi keduanya, adalah orang pertama yang tidak setuju. Hei, tidak. Kamu tidak boleh pergi. Kakak kedua, Xiao Sue sudah diam-diam menikah dengannya. Mereka harus bercerai. Benar. Cerai. Tante. Apakah Anda benar-benar mau sekejam ini? Omong kosong. Kamu memperlakukan aku dan cucuku seperti ini. Dan masih mau menikahi keponakanku. Di mana ada hal sebagus itu di dunia ini? Oke. Karena kita tidak bisa menjadi kerabat, maka mari kita bicarakan kompensasi. Heh. Lihat. Sekarang topengmu sudah terbuka. Aku sudah tahu. Kamu tidak punya niat baik. Oke. Bukankah hanya 100.000? Aku akan menelepon sekarang juga, untuk meminta anakku mengantarkan uang. Tapi mulai sekarang, jangan harap bisa bertemu lagi dengan Xiao Sue. Bukan 100.000. Mobilku itu adalah mobil yang baru saya ambil hari ini. Cucu Anda mencoret-coret mobil saya. Saya tidak mau mobil ini lagi. Mobilnya untuk Anda saja. Saya ingin Anda menggantinya sesuai harga asli. 20 juta. Kamu ini memeras. Kalau begitu, artinya tante tidak mau ganti rugi. Begitu. Baiklah kalau begitu. Kalau begitu saya akan pakai cara lain. Boleh. Cara apa? Asal tidak ganti rugi. Cara apapun boleh. Anda pulang saja dan tunggu surat dari pengacara saya. Saya akan menuntut Anda atas tindak pidana perusakan barang milik orang lain dengan niat jahat. Untuk menuntut Anda berdasarkan nilai mobil saya, Anda paling lama hanya akan dipenjara 10 atau 8 tahun. Lalu akan dibebaskan. Kamu mau menuntutku? Benar. Lagi pula sekarang kita bahkan sudah tidak bisa jadi kerabat lagi. Dan lagi, Anda bersikeras menentang hubungan saya dan Xiao Sue. Jadi sekarang saya hanya bisa menyelesaikan masalah sesuai fakta. Pilihlah, penjara atau ganti rugi. Kakak kedua, kamu bicara apa dengan anak ini? Ganti rugi apa? Penjara apa? 20 juta apa? Kenapa aku tidak mengerti? Aduh. Adik ketiga, bukankah tadi aku sudah bilang, aku bertemu dengan anak gila? Ya. Anak ini, lele kita menggambar di mobilnya, dan hasilnya, dia memaksa saya ganti rugi. Ini, aduh, adik ketiga, aku ini kakak kandungmu. Cepat bicarakan dengan anak ini, jangan biarkan dia menuntutku. Aku tidak mau dipenjara. Bukankah hanya sebuah mobil? Ganti saja padanya. Bukankah Tianhua bekerja di bidang konstruksi? Dia tidak kekurangan uang segitu. Kalau bisa ganti rugi, apa perlu dibicarakan lagi? Ini, apa kamu tidak dengar anak ini? Dia minta 20 juta. Apa?